Babat semua direksi Bank Himbara, wahai Jenderal. Pemecatan Direksi Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia belumlah jawaban atas rusaknya moralitas tata kelola keuangan Republik ini. Langkah tersebut baru menyentuh kulit, belum menembus tulang. Jika negara ini sungguh ingin berjalan secara wajar, maka yang harus dibongkar bukan sekadar regulator dan operator pasar, melainkan pusat kendali perbankan negara itu sendiri, yakni Direksi Bank-Bank Himpunan Bank milik negara, Himbara. Selama ini, Bank Himbara bukan sekadar institusi keuangan, melainkan instrumen kekuasaan ekonomi. Ia menjadi perpanjangan tangan oligarki untuk mengamankan modal, melipat gandakan kekayaan, dan mengonsolidasikan dominasi. Sementara itu, usaha kecil dan menengah hanya dijadikan jargon kebijakan, dipuja dalam pidato, tetapi dianaktirikan dalam praktik. Kredit murah bagi UMKM menjadi slogan tahunan, sementara kredit jumbo untuk pengusaha besar mengalir tanpa banyak tanya. Bursa Efek Indonesia pun tidak luput dari persoalan yang sama. Alih-alih menjadi sarana penghimpunan modal yang adil dan transparan, pasar modal justru menjelma arena spekulasi yang ramah bagi segelintir elit. Saham digoreng, publik dikeruk, dan kerugian disosialisasikan. Negara hadir sebagai penonton, bahkan seringkali sebagai pelindung. Di tengah kebusukan sistemik inilah muncul sinyal yang disebut-sebut sebagai paradoks Presiden Prabowo. Pernyataan Menteri Pertahanan Safri Samsudin terdengar seperti alarm keras di ruang kekuasaan. Ia menyebut akar persoalan ekonomi nasional bersumber dari rapuhnya birokrasi dan lemahnya sistem pengawasan, yang justru bertengger di kursi pimpinan. Pernyataan ini penting, sebab untuk pertama kalinya secara terbuka diakui bahwa masalah utama bukan di level teknis, melainkan di puncak struktur. Safri secara terang menyentil kebijakan Bank Himbara yang selama ini lebih memprioritaskan kredit kepada pengusaha besar ketimbang pelaku usaha kecil. Ini bukan tudingan tanpa dasar, melainkan fakta yang selama bertahun-tahun dirasakan langsung oleh rakyat. Ketika negara bicara inklusi keuangan, bank negara justru bermain aman dengan melayani kelompok yang sudah mapan dan dekat dengan kekuasaan. Lebih mengkhawatirkan lagi, Safri mengungkap data yang mencengangkan, kekayaan alam Indonesia hanya dinikmati oleh sekitar 10 pengusaha besar, dengan kebocoran anggaran negara mencapai 5.770 triliun rupiah. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan potret telanjang persekongkolan antara kekuasaan, modal, dan lemahnya pengawasan. Pengusaha tampil legal, tetapi praktiknya ilegal, negara tampak berdaulat, tetapi ekonominya dijajah dari dalam. Di titik inilah publik menunggu gebrakan nyata Presiden Prabowo. Jika benar ada keberanian politik, maka membabat seluruh direksi Bank Himbara adalah langkah minimal. Bukan rotasi kosmetik, bukan penggantian sesama elit lama, melainkan pembersihan total. Sistem lama tidak bisa diperbaiki oleh aktor lama yang tumbuh dan hidup dari sistem tersebut. Wacana penerapan talent scouting untuk mencari direksi baru patut diapresiasi, tetapi akan menjadi omong kosong jika tidak disertai keberanian memutus mata rantai oligarki. Anak muda yang militan dan nasionalis hanya akan menjadi jargon baru jika tetap berada di bawah kendali kepentingan lama. Integritas tidak cukup diucapkan, ia harus diuji dengan keberanian melawan patron. Apakah Prabowo benar-benar mulai memperlihatkan taringnya, dibantu figur-figur seperti Purbaya dan Safri, untuk membersihkan permainan kotor di BUMN? Ataukah ini hanya episode awal dari sandiwara kekuasaan yang berakhir dengan kompromi? Bangsa ini telah terlalu lama menunggu pemimpin yang berani menantang oligarki, bukan bernegosiasi dengannya. Jika Bank Himbara tetap menjadi mesin akumulasi segelintir orang, maka janji kedaulatan ekonomi hanyalah ilusi. Membabat direksi Bank Himbara bukan soal dendam atau sensasi, melainkan syarat mutlak untuk menyelamatkan perahu ekonomi nasional yang selama ini dikemudikan ke arah kepentingan segelintir elit. Kini bola ada di tangan Presiden Prabowo. Rakyat tidak menunggu retorika, rakyat menunggu keberanian.